Mukjizat takwil mimpi Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi yang tampan tak tergoda dengan istri pejabat kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ini disarikan dari berbagai sumber terpercaya di Pustaka Buya Hamka, dimakalahkan oleh Arif Rahman Khalid A.R. Sultan Mansur sebagai penambah ilmu dan wawasan bagi kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita ini untuk berlangganan gratis ya. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, secara nasab, Nabi Yusuf alaihi salam adalah keturunan para nabi dan rasul. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Garis keturunan Nabi Adam alaihi salam Syits Anusi Kainan Mahlail Yarid Nabi Idris alaihi salam Mutawashlah Lamak Nabi Nuh alaihi salam Sam Arfahsyas Nabi Syalih alaihi salam. Abir Falij Rausaruj Nahur Azar Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Ishak alaihi salam Nabi Yakub alaihi salam Nabi Yusuf alaihi salam. Usia 110 tahun. Periode sejarah 1,745 sampai 1,635 sebelum Masehi. Tempat diutusnya Nabi Yusuf adalah di Mesir. Jumlah keturunannya, 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Tempat wafat di Nablus, Palestina. Sebutan kaumnya Heksos dan Bani Israel. Di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 58 kali. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim merupakan salah satu dari 12 putra Yakub dan merupakan cucu dari Ishak, serta cicit dari Ibrahim. Yusuf dipandang sebagai nabi dan rasul dalam Islam. Dalam Al-Quran, para nabi yang kisahnya cukup panjang akan diceritakan dalam beberapa surah yang berbeda. Dalam kisah Yusuf, kisahnya terkumpul menjadi satu dalam satu surah panjang, yakni surah ke-12. Al-Quran menyebutkan Yusuf sebagai sosok yang diberi petunjuk oleh Allah dan hamba Allah yang terpilih. Salah satu mukjizat Nabi Yusuf adalah menakwilkan mimpi. Sebagai seorang rasul, Yusuf juga digambarkan menyeru manusia untuk kembali ke jalan Allah. Hal ini terlihat dari dakwahnya pada penghuni penjara. Pada masa Musa, ada salah seorang keluarga Fir'aun yang beriman. Dia memperingatkan kaumnya akan datangnya azab Allah. Juga menyebutkan bahwa Yusuf sudah membawa bukti-bukti yang nyata pada masa sebelumnya. Dalam hadits Isra Miraj disebutkan Nabi Muhammad bersabda bahwa Yusuf dikaruniai separuh ketampanan. Maknanya adalah bahwa Yusuf memiliki separuh ketampanan Adam. Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri dan meniupkan ruh kepadanya sehingga Adam adalah manusia yang paling tampan, sedangkan Yusuf memiliki separuh ketampanan Adam. Di akhir surah Yusuf disebutkan, sungguh, pada kisah-kisah mereka, para rasul, itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Takwil mimpi dari Nabi Yusuf alaihi salam. Suatu ketika Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan 7 sapi betina kurus dan 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir gandum kering. Ketika terbangun dari tidur, sang raja diselimuti rasa penasaran. Dia memanggil para penafsir mimpi untuk menguak makna mimpi tersebut. Lalu apa kata mereka? Semua itu adalah mimpi yang tak berarti.
kata para ahli penafsir mimpi. Raja tak puas dengan jawaban itu. Dia mencari tahu siapa orang yang mampu menafsirkan mimpi dengan baik. Pelayan istana kemudian tampil mengatakan bahwa ada seorang penafsir mimpi. Dia memang orang yang sangat mahir menjelaskan apa makna mimpi yang dialami seseorang. Siapa dia? Bawa ke sini, kata sang raja. Pelayan itu kemudian menyambangi Nabi Yusuf yang masih terkurung dalam penjara. Ketika sampai kepada sang nabi, dia menjelaskan mimpi tadi. Yusuf kemudian menjelaskan bahwa mimpi itu adalah peringatan dari Sang Pencipta agar masyarakat bercocok tanam 7 tahun. Setelah dipanen, simpanlah hasilnya dengan baik. Makan sedikit-sedikit saja dari hasil tersebut dan jangan berlebihan. Setelah itu akan datang 7 tahun musim paceklik yang penuh penderitaan. Persediaan pangan akan banyak terkuras untuk kebutuhan pangan pada masa tersebut. Setelah itu hujan akan datang dengan cukup. Ketika itu mereka kembali bercocok tanam, memeras anggur, dan menikmati hasil panen dengan sukaria. Setelah mendengar dan memahami penjelasan Yusuf, pelayan tadi pergi. Dia kembali ke hadapan raja dan menjelaskan apa yang sudah ditafsirkan sang nabi. Tak percaya begitu saja dengan penjelasan si pelayan, raja memerintahkan aparatnya untuk membawa Yusuf ke hadapannya. "Bawalah dia kepadaku," kata sang raja. Si penguasa mengapresiasi penjelasan sang nabi. Kemudian dia mengerahkan kekuasaannya untuk melaksanakan cocok tanam untuk menghadapi musim kemarau panjang. Rakyat Mesir ketika itu hidup berkecukupan. Meski musim kering menyulitkan kehidupan, mereka tetap bertahan hidup dengan selamat. Lalu bagaimana nasib sang nabi? Raja kemudian membebaskan dia dari segala dakwaan. Yusuf menjelaskan kepada raja bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam merayu istri Al-Aziz, Zulaikha. Wanita tersebut juga mengakui kesalahannya bahwa dia telah merayu Yusuf, tapi sang nabi enggan menanggapinya. Wanita itu kemudian mengejar nabi itu dan merobek pakaian utusan Allah tersebut. Inilah fakta yang membuktikan bahwa godaan wanita walau sudah bersuami akan tetap bisa terjadi pada pria lain. Sehingga berhati-hatilah menjaga diri dan keluarga agar tidak membaurkan rumah tangga dengan laki-laki atau wanita yang bukan muhrim. Karena perangkap godaan syaitan bisa saja membujuk seorang istri bermaksiat di luar sepengetahuan suaminya. Yusuf kemudian diangkat menjadi orang dekat raja. Dia menjadi bendahara negara karena kemampuannya yang pandai menjaga harta dan berpengetahuan tentang hal tersebut. Tahta yang dimilikinya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat setempat. Ketika itu dia juga bersatu lagi dengan keluarganya. Saudara-saudaranya yang dulu membuangnya dimaafkan. Putra Yakub ini dikenal sebagai nabi yang pandai menafsirkan mimpi. Pada saat kecil dia memimpikannya 11 bintang bersujud kepadanya. Bulan dan matahari bersujud kepadanya. Nabi Yakub kemudian mianti-anti anaknya yang berparas tampan itu untuk berhati-hati karena mimpi itu menggambarkan suatu saat nanti Yusuf akan tumbuh menjadi anak yang disayangi. Saudara-saudaranya akan iri kepada Yusuf. Benar saja, mereka membuang Yusuf. Orang lain memungutnya dan menjadikannya budak. Menteri Al-Aziz kemudian membeli dan merawat Yusuf dengan baik. Tapi istrinya, Zulaikha, selalu menggoda anak tampan itu. Meski selalu menolak rayuan si wanita,
Yusuf difitnah sehingga dia dipenjara. Di dalam tahanan, dia menunjukkan kemampuannya menafsirkan mimpi kepada narapidana. Salah satunya adalah si pelayan kerajaan tadi. Kelak kemudian hari, Allah mengangkat derajat sang nabi sehingga siapapun segan ketika berhadapan dengannya. Kisah ini terangkum dalam surah Yusuf.